Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan materi akidah akhlak. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengambil tauladan dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang paling kaya sepanjang sejarah peradaban manusia. Sebagai seorang raja, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki bangunan istana yang sangat megah dan indah. Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberikan kelebihan lain oleh Allah, yaitu dapat menundukkan jin dan binatang. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihissalam juga diberikan kemampuan untuk mengendarai angin sesuai dengan perintahnya. Memiliki banyak kelebihan tidak lantas membuat Nabi Sulaiman alaihissalam tinggi hati dan sombong. Sebaliknya, Nabi Sulaiman alaihissalam justru semakin merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau merasa bahwa Allah telah mencukupi semua kebutuhannya, akan tetapi beliau merasa bahwa ibadahnya masih kurang dan tidak cukup. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan nabi yang pandai bersyukur. Suatu ketika, beliau berdoa kepada Allah supaya diberikan petunjuk bagaimana cara bersyukur. Kemudian, Allah menunjukkan kepada Nabi Sulaiman dua kisah manusia. Manusia yang pertama bekerja keras hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Sedangkan manusia yang kedua bekerja keras dan pandai mensyukuri atas hasil kerja kerasnya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah supaya diajarkan pekerjaan yang akan membuatnya pandai bersyukur. Kemudian Allah mengajarinya menyepuh besi dengan emas, sehingga beliau menjadi orang pertama yang melakukannya di dalam sejarah. Sejak usia muda, Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal akan kecerdasannya. Dikisahkan, datang dua orang manusia yang tengah bersengketa kepada Nabi Daud alaihissalam. Keduanya meminta keadilan atas sengketa mereka. Kebun dari lelaki yang pertama ditemukan dalam keadaan rusak. Adapun penyebab dari kerusakan tersebut ialah kambing-kambing dari lelaki kedua yang masuk ke kebun lelaki pertama. Lelaki kedua telah mengakui bahwa kambing-kambing yang merusak kebun lelaki pertama merupakan hewan ternak miliknya. Sehingga keduanya bersepakat untuk meminta keadilan dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam kemudian memberikan keputusannya, yaitu lelaki kedua harus menyerahkan kambing-kambing miliknya kepada lelaki pertama sebagai ganti rugi atas kebun yang telah dirusak. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak sependapat dengan ayahandanya dan kemudian mengemukakan pendapatnya sendiri mengenai kasus tersebut. Menurut Nabi Sulaiman, akan lebih baik apabila lelaki kedua bersedia untuk menyerahkan kambing-kambing ternaknya sementara waktu kepada lelaki pertama untuk diambil manfaatnya. Sementara kebun yang telah rusak milik lelaki pertama diserahkan kepada lelaki kedua untuk dibukar dan dirawat sampai keadaannya membaik seperti semula. Dan apabila keadaannya telah membaik, maka kebun tersebut akan dikembalikan kembali kepada lelaki pertama. Dan begitu pula dengan kambing-kambingnya. Lelaki pertama akan menyerahkan kambing-kambing tersebut kembali kepada lelaki kedua. Usulan dari Nabi Sulaiman alaihissalam ini diterima oleh kedua belah pihak dengan lapang dada. Bahkan, keduanya merasa sangat puas dengan keputusan yang
diberikan oleh Nabi Sulaiman. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsummassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.